Hai, Assalamualaikum, salam inspirasi. Selamat datang kembali di channel Inspirasi Motor ID. Semoga Anda semuanya sehat, diberikan keberkahan dan keberlimpahan. Saya hari ini senang sekali ya. Di video kali ini saya akan mereview Honda CB 150 Verza tahun 2022. Nah, Honda menyematkan label CB pada Verza ini dengan nama lengkap Honda CB 150 Verza, di mana CB itu artinya atau singkatannya adalah City Bike. Jadi CB itu adalah label yang diberikan Honda kepada motor-motor naked bike-nya. Nah, di CB 150 sendiri ada 3 tipe. Yang pertama CB 150 Verza, atau cocokologinya Verza ini versi biasa, versi biasa ya. Terus ada CB 150R dan CB 150X. Dan yang saya bawa hari ini adalah Honda CB 150 Verza tahun 2022. Kebetulan unit ini baru 2 hari, kilometernya baru 64. Oke, kita akan mulai bahas motor ini. Seperti biasa, kita mulai dari desain. Seperti biasa pula, kalau misalnya ngomongin desain, saya selalu mengingatkan setiap review. Desain itu sifatnya selera ya, sangat subjektif gimana selera seseorang ya. Oke, nah untuk Honda Verza ini didesain tidak terlalu sporty, malah didesain semi-semi retro ya, semi-semi klasik. Kita mulai dari depan. Aura retronya ini ada pada lampunya ya. Jadi kalau Verza sebelumnya atau Verza di generasi pertama tahun 2013, lampunya tidak bulat begitu ya, malah seperti saya mengingatkan saya pada motor India, malah seperti Pulsar begitu ya. Nah, dan Verza di 2022 ini dia dibikin bulat ya, dan semua lampu pada motor ini masih menggunakan bohlam halogen biasa. Terus untuk lampu seinnya ini model kuping ya, tapi ini elastis, jadi kalau misalnya kebentur nggak gampang patah. Dan kalau misalnya dibanding dengan generasi pertama, ini sebetulnya lebih pendek ya. Kalau generasi pertama ini agak lebar ya, agak lebar. Ini dibikin lebih pendek dan kayaknya sih lebih kecil ya. Nanti kita komparasi lah. Ini kayaknya lebih kecil, tapi ya bagus sih. Ini juga build quality-nya bagus. Kalau Anda perhatikan ini nih, di cover sebelah sini juga nih ada tekstur yang kelihatan bagus sih, elegan ya. Ya, build quality-nya Honda bagus banget lah ya. Untuk bagian-bagian sini ini terlihat solid banget. Honda juga menambahkan aksen klasiknya ini dengan ini tutup tangki ya. Nah, ini tutup tangkinya legend loh sebetulnya. Anda masih ingat mungkin? Ya. Nih, oke. Kayak gini. Jadi cara bukanya pun sederhana ya. Tinggal diputar, oke. Nah, ini menutup. Ini untuk menutupnya. Sampai kuncinya muter, cabut, menutup. Ini klasik sih ya. Selain klasik, ini plastik ya. Selain kesan klasik, tetapi ini juga kesannya lebih besar, agak lebih berotot aja gitu kelihatannya. Nah, ada motif-motif kayak gininya, ada bentukan-bentukan seperti otot-otot lah. Jadi mengesankan di tangki ini lebih gagah begitu ya. Tapi sebetulnya ada yang khawatir sih. Ini kan bagian ini nih ada space nih, ada jarak, dan ini memungkinkan air masuk ya. Tetapi saya yakin ini Honda sudah mengantisipasi kalau misalnya air masuk ke dalam sini, ini sudah dialirkan ke daerah sini ya. Nih, dialirkan ke sini. Oke? Nggak masalah. Ke bagian tangki, nah ini ya. Nah, ini adalah Verza dengan tipe cewek ya, memakai velg racing. Jadi untuk yang memakai velg racing ini warnanya ada 2, ada matte black atau hitam doff, dan juga ada yang merah. Sementara yang pelek jari ini nggak dikasih shroud
Nah ya, ini kebetulan kalau misalnya si yang tipe cewek ini yang pakai velg racing ini dikasih shroud ya, dan ini nambah gagah begitu ya. Apalagi motor unit ini hitam doff, jadi kesan lakinya muncul banget ya. Ini terlihat lebih gagah, apalagi dengan shroud ini ya. Kalaupun shroudnya ini sederhana sekali ya, sederhana sekali. Oke, ada lekukan yang cukup dinamis tapi tidak terlalu sporty begitu ya. Karena memang si Versa ini dibikin memang tidak terlalu sporty, karena yang sporty itu bagiannya CB 150R. Nah, lekukan dari tank ini ya cukup sederhana ya, simple tapi manis, bagus. Dikombinasikan dengan striping logo Honda warna merah. Di sini juga ada striping warna merah paduan dengan warna abu-abu dan hitam. Di bagian samping Honda juga mendesain motor ini dengan cukup rapi sekali ya. Di sini ada penutup ya, ada dopnya, ada penutup sehingga di bagian dalam ini nggak kelihatan semrawut gitu ya. Anda bisa lihat di bagian dari sini, bagian mesin segala macam sampai ke sini ini terlihat rapi begitu ya, terlihat sangat rapi. Dan Honda Versa ini dari sini nih, dari sini ke belakang mengingatkan saya ke Honda Tiger sebetulnya. Rada-rada mirip Honda Tiger. Jadi kalau misalnya didesain retro juga sebetulnya agak nanggung ya, karena kesan retronya cuma ada di lampu atau di headlamp depan, sementara ke belakang sini ini lebih ya mengingatkan saya pada motor Honda Tiger yang legend. Nah, di bagian ini ada bezel ya. Ini ada bezel juga sama, warnanya dibikin hitam doff ya, jadi kelihatannya lebih mewah. Apalagi si Honda menyematkan atau menyimpan, nah di bagian ini nih ada tekstur seperti karbon. Kalaupun bukan karbon sih, ini plastik ya, tapi ini menambah kesan elegan. Oke, masih di bagian depan yang kelihatan jauh berbeda dibanding dengan generasi sebelumnya. Versa sekarang ini sudah menggunakan speedometer full digital. Kalaupun informasinya ya tidak ada tachometernya, terus tidak ada gear position ya, yang ada sign indicator ya, terus ada high beam indicator, terus ada neutral indicator, ada trip A ya, trip B sama odometer. Oke, kita ke bagian kemudi ya. Ini bagian dashboard kalau di mobil. Jadi di stang kiri ini cukup simpel ya. Ada high beam, low beam, terus ada klakson, terus ada juga sein ya untuk lampu sein. Dan untuk Versa ini tidak dilengkapi dengan fast beam, nggak ada fast beamnya nih ya. Biasanya kan ada fast beamnya, ini nggak ada. Terus di bagian kanan lebih simpel lagi, di bagian kanan hanya ada engine starter dan tidak ada engine cut off, oke? Oke, kita sekarang ke bagian paling utama, yaitu mesin. Honda Versa ini menggendong mesin 149,15 cc atau dibulatkan menjadi 150 cc 4 langkah SOHC 1 silinder ya, dan menggunakan PGM FI atau Program Fuel Injection. Daya maksimum yang dihasilkan Versa ini yaitu 13,04 dicapai dalam 8.500 rpm, torsi maksimumnya itu 12,73 Nm di 6.000 rpm. Oke, nah motor Versa 2022 ini memiliki dimensi yang cocok sih sebenarnya untuk kebanyakan orang Indonesia yang tingginya kurang lebih di 160 sampai 170-an lah ya. Jadi panjang motor ini adalah 2056 mm, lebarnya 742 mm dan tingginya 1054. Nah, sahabat semua, secara segmentasi Honda Versa ini
mengingatkan saya secara segmen ya, secara segmentasi pasar mengingatkan saya ke motor Honda Win. Kenapa? Karena ternyata motor ini ya lebih diperuntukkan atau banyak yang pakai itu untuk karyawan, para pegawai, PNS, karyawan BUMN begitu ya. Seperti sama di zaman dulu Honda Win dan Versa pun sama loh ternyata ya. Jadi ini banyak digunakan sebagai motor inventarisnya para pegawai, para karyawan, para PNS ya. Jadi secara desain, dari dimensi, dari ukuran kapasitas mesin dan lain-lain, ya itu memang cocok ya untuk kerja sehari-hari. Dan ada yang menarik juga, sebetulnya saya baru keingetan, jadi ini nih di tuas apa namanya? Ini apa sih namanya? Nama teknisnya apa ya? Kalau yang tahu tolong tambahkan di komen. Ini tuas persneling ini dibikin, kan biasanya motor-motor sekarang ini satu nih dari sini ke sini ya. Jadi kalau misalnya ngoper-ngoper gigi ke sini sama di gini kan. Nah, ini enggak. Kenapa? Karena motor ini diproyeksikan untuk para pegawai yang kebanyakan pakai sepatu pantofel. Ya, jadi biar bagian atas sepatunya nggak rusak ya untuk diginiin. Jadi dia sediakan ini ya. Jadi kayak gini. Kalau misalnya motor biasa atau motor-motor sekarang kan gini sama gini nih. Nah, ini enggak ya. Jadi ini. Nah, jadi si sepatu pantopel para pekerja ini atau para karyawan ini enggak rusak. Oke. Segitu detailnya Honda memperhatikan itu. Nah, untuk bagian suspensi, motor ini menggunakan shockbreaker teleskopik, sementara yang belakang ini menggunakan shock ganda ya. Kenapa menggunakan shock ganda? Mungkin ini untuk kekuatan ya, karena sekali lagi segmentasi dari Versa ini agak berbeda yaitu dia harus kuat di bagian belakang ya, karena dimungkinkan yang memakai motor ini bisa membawa barang, bisa membawa box begitu ya, atau apapun. Jadi ini dibikin lebih kuat ya. Kalau Honda sih mengklaim dibikin shock ganda ini bukan untuk harga supaya lebih rendah ya, karena mereka mengklaim kalau misalnya dibikin monoshock dengan jumlah produksi yang besar juga itu bisa memangkas harga. Tetapi mereka sengaja menggunakan shock ganda ini untuk memberikan kekuatan lebih besar di belakang, karena motor ini lebih kebanyakan dipakai untuk membawa barang produksi atau apapun lah ya. Yang jelas ini harus katanya lebih kuat. Nah, di bagian samping kanan ini ada knalpot yang saya suka ya. Udah warnanya hitam doff ya, jadi kelihatan gagah. Terus ini dilapisi dengan ini bukan plastik tapi ini metal ya, dengan logo Versa. Ini yang nolong motor ini lebih kelihatan bagus. Oke, yang saya suka dari Versa ini juga diantaranya adalah keunggulannya, yaitu riding position. Ya, saya tinggi kebanyakan orang Indonesia 168 cm. Jadi ini sangat bisa menapak dengan sempurna, malah masih agak nekuk nih. Ya, masih agak nekuk. Dan di Versa ini riding positionnya tegak ya. Jadi segini nih. Oke. Segini, jadi si tangan ini untuk gapai stang ini dekat banget. Loh, ya. Beda dengan CB150R, agak nunduk dikit ya. Karena memang dia R, beda ya. Nah, kalau si Versa ini, jadi kalau misalnya Anda mau pakai motor ini riding agak jauh ya, atau dipakai touring juga sangat mumpuni, nggak bakal cepat pegel. Nih, segini nih ya. Saya 168 cm. Jadi ini juga cukup lurus, tegak. Saya di sini. Nih. Jadi ini nyaman. Nyaman banget. Oke. Dengan tangki yang ya segini cukup, tidak intimidatif, nggak terlalu gede gitu ya, nggak terlalu gede dan nggak digede-gedein. Oke. Dan tangki ini kapasitasnya 12,5 liter. Saya mendapatkan konsumsi bahan bakar itu di sekitar 46 atau 47 km per liter ya. Nah, sahabat semua, maaf, sorry belum bisa berbicara banyak tentang bagaimana
rasanya memakai Versa jarak jauh ya, atau impresi berkendara jarak jauh memakai Versa ini, karena motor ini baru 2 hari ya, baru 2 hari, jadi baru jalan di dalam kota tapi lumayan cukup jauh. Cuma medannya ya kan gitu-gitu aja ya, medannya gitu-gitu aja, nggak ada yang nanjak segala macam. Tapi yang saya rasakan selama kemarin 2 hari itu riding, jadi tenaganya juga cukup ya, dari putaran bawah sampai tengah tuh ada terus. Cuma kalau misalnya di atasnya ya biasa aja lah ya, motor 150 cc nggak terlalu istimewa gitu ya. Tapi untuk penggunaan harian, untuk daily use ini nyaman ya. Termasuk yang saya appreciate ke Honda, membuat motor ini posisi ridingnya betul-betul nyaman. Oke, itulah review singkat Honda CB150 Versa tahun 2022. Dan yang saya sampaikan kepada Anda itu murni opini saya pribadi. Jadi kalau misalnya Anda punya opini yang lain, silahkan tulis di komen ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sekali lagi jangan lupa untuk Anda yang baru saja mampir, subscribe dulu, like, tinggalkan komen, dan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Saya Andi Gumilar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.